Waktu itu adalah masa libur panjang sekolah dan cuti bersama. Keluarga besar dari pihak mama di Malang memutuskan untuk berbondong-bondong pergi ke Bogor untuk liburan bersama. Destinasi yang nggak lain dan nggak bukan, ya Puncak. Dulu sepertinya Puncak belum kayak sekarang. Dulu Puncak itu seingatku masih lumayan dingin dan belum banyak kafe atau restoran. Ya masih sebatas villa-villa yang disewakan aja pada masa itu. Mama adalah orang yang milih villa yang akan kami sewa. Hanya satu malam. Mama dapat info ada villa di daerah Megamendung melalui temennya, yang waktu itu adalah seorang polwan. Oke, karena villanya bermuatan besar hingga bisa sampai 20 orang, dan harganya terbilang terjangkau untuk high season pada waktu itu, Mama dan Papa langsung nge-okein. Kalau nggak salah waktu itu masih weekdays. Keluarga besarku datang dari Malang. Beberapa hari istirahat di rumah kami di Bogor, dan tibalah weekend, yaitu hari Sabtu. Sabtu pagi-pagi banget, kami berangkat dengan 5 mobil beriringan menuju Megamendung. Villanya nggak begitu jauh dari jalan besar Puncak. Agak masuk gang sedikit, sekitar 200 meteran. Ketika sampai, memang kesan seremnya ada. Tapi pikirku mungkin memang karena tipe bangunannya adalah bangunan zaman dulu. Pagarnya sudah berkarat, namun masih berfungsi dengan baik. Ketika itu, sudah ada penjaga villa yang menyambut kami dan membantu kami membukakan pintu gerbang. Sebut aja namanya Mas Eko. Setelah kita semua parkir, masuklah kita ke dalam villa. Villa ini bentuknya unik. Parkiran ada di bawah, dan untuk akses dari parkiran ke villa itu agak nanjak, tapi masih tanah dan rumput. Ketika masuk, jujur aku terkesima dengan bangunan tua yang sangat rawat dan bersih. Bangunan utama villa ini berbentuk letter L. Biasalah, waktu itu aku dan adik serta saudara sepupuku sangat senang. Ditambah lagi ternyata halaman belakangnya itu ada kolam renang. Dan akses ke kolam renangnya itu menuruni beberapa anak tangga. Di samping kolam ada gazebo kecil, dan di seberangnya ada rimbunan pohon bambu kuning. Jadi kolam renang itu dikelilingi oleh berbagai macam tanaman. Sehingga kami pun gak sadar bahwa di belakang kolam renang itu ada rumah Mas Eko si penjaga villa itu. Setelah puas lihat-lihat, aku balik ke kamarku. Saat perjalanan ke arah kamar, aku sempat salah buka kamar. Kamar yang kubuka adalah kamar yang ternyata terkunci. Loh, kok dikunci, mah? Mama, bukain pintunya. Mamaku nyaut dari arah kamar seberangnya. Apa, Kak? Siapa yang kunci kamar? Salah kamar itu. Aku terkaget. Oh, kamar apa ya ini? Kok dikunci? Gak lama dari keherananku itu, ada Mas Eko datang ngasih tahu kalau LPG udah dipasang. Jadi udah bisa buat masak. Oke, balik ke Mas Eko nih. Ketika itu nenekku bertanya, Mas, itu kamar apa ya? Kok dikunci? Apa bisa dibuka? Mas Eko jawab, waduh, kamar itu emang gak pernah dibuka. Dan kami yang jaga gak pernah dikasih tahu isinya apa dan kenapa alasannya ditutup, Bu. Oke, singkat cerita, malam tiba, kami memutuskan untuk membuat acara bakar-bakaran sosis, jagung, daging buat makan malam. Di samping makan-makan, kami juga ngidupin musik dan nyanyi-nyanyi pakai mic dan speaker yang udah disediain sama villa. Aku membuka pintu teras belakang. Di situ aku ngeliat omku memperhatikan satu titik di pohon bambu. Tapi ketika ditanya melihat apa, omku cuma geleng-geleng. Padahal aku ngeliat dia kayak komat kamit. Tapi entah bicara apa. Namun belum tepat jam 10, aku memutuskan ke kamar untuk tidur karena sangat capek dan ngantuk. Hal itu membuat hanya om-om dan tante-tanteku yang masih bangun.
Pagi tiba sekitar jam setengah 5. Nenekku udah bangun dan udah mandi. Beliau berniat menyiapkan bahan-bahan untuk nanti sarapan pagi. Seperti yang aku infokan sebelumnya, ada ayunan di dekat dapur. Ketika sedang menyiapkan bahan-bahan makanan, ekor mata nenekku seperti melihat ada perempuan ngegendong anak kecil di ayunan itu. Awalnya nenekku mengira itu adalah anaknya atau tanteku ya, lagi main sama cucunya. Tapi nenekku baru sadar kalau baru jam 5 pagi, bahkan kurang. Dan betul aja, ketika nenek berusaha ngecek ke kamar, mereka semua masih dalam posisi di dalam selimut. Hal ini disimpan sama nenekku. Beliau baru cerita ketika kami sudah nggak di villa itu. Ketika semua anggota keluarga udah bangun kayak biasa, kami masak makanan dan sarapan bareng-bareng. Adik-adik sepupuku semuanya berenang ke kolam bawah. Dan semuanya selesai berenang sekitar jam 9 pagi. Salah satu adik sepupu, sebut aja Bagas, yang masih berusia 4 tahun waktu itu, dia tidur siang di kamar belakang setelah berenang. Ketika kami semua sedang berbincang-bincang di ruang tengah, tiba-tiba kami dikagetkan dengan Bagas yang teriak, diikuti dengan tangisan kencang. Kami semua langsung ke kamar tempat dia tidur. Dan "Astagfirullah, nak." Itu kalimat pertama yang kami dengar. Percaya atau enggak, Bagas ini ada di samping tempat tidur dengan posisi basah kuyup, karena tetesan air terus mengalir dari bajunya. Dia sampai kelihatan seperti habis berenang. Padahal dia udah mandi dan tidur dalam posisi udah kering. Ya, seperti pada umumnya anak habis mandi. Setelah mandi langsung ditidurkan oleh tanteku. Apa dia berenang sendiri? Nggak mungkin anak 4 tahun bisa berenang sendirian dan naik masuk lagi ke kamar. Akses pintu kamar juga cuma lewat ruang tamu, di mana kita tuh lagi duduk-duduk. Mustahil lah. Omku waktu itu langsung nyuruh tante mandiin Bagas lagi dan membacakan doa ke air putih yang sudah diberi sedotan, lalu diminumkan ke Bagas. Setelah tragedi aneh tersebut, kami memutuskan untuk tidak membahas hal itu lagi. Sekitar jam 11 sambil nunggu check out, kami kembali ngobrol-ngobrol di teras belakang ya, sambil minum-minum soft drink dan makan cemilan. Salah satu tanteku membuka obrolan yang ditujukan ke aku. "Tumben tadi malam bisa begadang kamu, Dek. Begadang sampai jam 2 pagi lagi di ruang tamu. Nonton apa? Kok seru banget? Biasanya kan kamu penakut, tukang tidur lagi." Aku sempat diem sejenak dan aku jawab, "Tante, sumpah aku jam 10-an tuh udah tepar." Wah, di situ kami sekeluarga dibuat lemas, selemas-lemesnya. Jadi siapa yang tanteku lihat? Jam 12 siang pun datang juga, kami memutuskan untuk check out tepat waktu dan berpamitan. Di tengah perjalanan pulang, omku yang kemarin ngelihat ke arah pohon bambu baru cerita. FYI, omku nih emang dari semenjak sekolah itu bisa nyembuhin orang-orang yang sakit, dalam tanda kutip ya. Karena buyutku menurunkan ilmu putih yang dia miliki ke omku sejak dia kecil. Omku bilang bahwa di atas pohon bambu itu ada perempuan yang berdiri di atas serimbunan pohon bambu. Perempuan itu terbang ke sana kemari, mencoba masuk ke villa, tapi nggak bisa. Yang masalah Bagas basah kuyup di atas kasur. Sampai saat ini kami nggak tahu kenapa. Sulit dijelaskan dengan akal sehat.